Shalom. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Enci. Iya, selamat hari Minggu Enci. Tentunya kita sekarang bersukacita bergembira karena kita boleh kembali lagi untuk beribadah ya. Kita akan beribadah di hari Minggu, di hari ini tepat di 4 April 2021. Adik-adik sudah siap untuk beribadah semua di rumah? Enci sudah siap? Siap Enci. Oke, kita semua sudah siap untuk beribadah. Enci undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita menyanyi lagu Sekolah Minggu, Sekolah Minggu. Ayo yang semangat. Sekolah Minggu, Sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi. Sekolah Minggu, Sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut untuk memuji Tuhan dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Enci Sherly yang akan pimpin doa, adik-adik siapkan hati dan pikiran untuk berdoa, menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, hati kami sudah siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Hati dan pikiran kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya berkati kami semua, berkati teman-teman kami juga ya Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah ya Tuhan mereka juga boleh memperoleh sukacita yang besar dari Tuhan di hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari permulaan sampai dengan akhirnya, kiranya boleh berjalan dengan baik. Ampuni salah dosa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang sayang kami anak-anak, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Enci, hari ini tanggal 4 April, bukannya orang merayakan sesuatu? Iya, Enci. Apa itu? Hari Paskah. Hari Paskah adik-adik. Jadi dalam minggu yang sudah lewat kita merayakan dua peristiwa penting dalam Alkitab, yaitu pertama Jumat Agung. Pada saat itu Yesus mati di kayu salib bagi dosa kita. Dan pada hari Minggu Paskah Yesus bangkit untuk kita semua. Nah adik-adik masih berdiri, masih semangat memuji Tuhan? Kita akan memuji Tuhan, kita nyanyi bahwa Yesus disalib karena cintanya untuk kita. Ayo yang semangat ya. Yesus disalib karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalib karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi. Yesus disalib karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalib karena cintanya, dosa dihapuskan. Kita sambung adik-adik dengan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan, tanda cintanya Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta.
Dia sudah terima untuk selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Sekali lagi, tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Dia sudah terima untuk selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Para pemimpin agama memberitahu Gubernur Pilatus bahwa Yesus berbahaya dan ingin menjadi raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah itu?" Jawab Yesus, "Aku raja, tapi bukan atas dunia ini." Yesus tak bersalah, kata Pilatus. Tak ada alasan untuk membunuhnya. Aku akan membebaskannya. Namun orang banyak berteriak, "Bunuh dia!" Maka Pilatus menyuruh para prajuritnya mencambuki Yesus. Mereka memaksanya memakai mahkota duri. Lalu mereka menyuruh Yesus memikul kayu salib dan membawanya naik ke atas bukit. Di atas bukit itu, prajurit-prajurit Romawi memaku tangan dan kaki Yesus di salib. Lalu mereka menegakkan salib itu. Yesus tergantung di sana di antara dua orang penjahat. Sekitar tengah hari, langit menjadi gelap. Kawan-kawan Yesus menangis. Para pemimpin agama tertawa dan berkata, "Kau bisa menyelamatkan orang lain. Kenapa tak bisa selamatkan diri sendiri?" "Ampuni mereka, Bapa," kata Yesus. Sesaat sebelum wafat, Yesus memejamkan matanya dan berkata, "Sudah selesai." Ia telah menyelesaikan semua tujuan kedatangannya ke dunia ini karena kasih-Nya yang amat besar. Salah satu pengikut Yesus yang bernama Yusuf memakamkan jenazahnya di makam yang masih baru. Ia menggulingkan batu besar untuk menutup makam itu. Berakhirlah hari Jumat yang panjang dan menyedihkan itu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, yang saat ini sementara mendengarkan Radio Sumber Kasih maupun yang sementara mengikuti melalui GKM online, hari ini kita semua merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, Hari Paskah. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, tapi Dia tidak mati seterusnya. Pada hari yang ketiga Dia bangkit, dan orang boleh merayakannya hari ini. Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Dia menang
Karena itu mari dengan semangat kita semua menyanyi lagu Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi adik-adik dengan lebih semangat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, adik-adik, untuk hari Paskah biasa kita selalu identik dengan telur. Kita dulu ada lomba cari telur, lomba hias telur. Adik-adik tahu tidak sebenarnya apa makna telur Paskah? Nah, kita lihat tayangan yang setelah ini ya. Silakan duduk kalau yang masih berdiri. Shalom, halo teman-teman. Perkenalkan, namaku Jayden dan ini adikku Zoya. Hari ini kami sedang berada di kebun Oma Koni dan Opa Lexi di Lemo, Kabupaten Minahasa. Kami senang sekali di sini. Udaranya segar sekali dan pemandangannya sangat indah. Ini semua adalah ciptaan Tuhan yang amat baik. Kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan dan dapat menikmati alam ciptaan Tuhan. Lihat, aliran sungainya jernih dan indah, airnya segar. Di sini juga ada telaga, ada pohon pisang, ada pohon durian, dan ayam-ayam. Ayo kita bermain. Ini ibuku yang biasanya aku panggil Bunda. Jayden, Zoya, ayo istirahat dulu. Sudah ada makanannya. Tapi jangan lupa cuci tangan dulu ya. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita, ku memuji Tuhan. Puji haleluya. Bun, tadi Jayden dan Zoya bermain dengan ayam. Jayden capek sekali. Tapi happy kan sudah bermain dengan Zoya? Puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira. Oh iya Bun, sebentar lagi akan Paskah ya? Iya. Hilang sudah. Kapan Paskah? Paskah itu di hari Minggu tanggal 4 April. Oh, Bun, biasanya kan
Kalau pasca, Jaden dan Zoya dapat telur warna-warni dari Enci dan Engku sekolah minggu. Iya, waktu sebelum pandemi, kita semua masih bisa ke gereja di hari Paskah. Dan dikasih telur warna-warni juga dari Enci dan Engku. Kalau Jaden suka telur warna apa? Merah. Zoya suka telur warna apa? Pink dan biru. Bun, boleh Zoya lihat ayam di situ? Boleh, tapi habiskan dulu ya makanannya. Oke. Bun, ini ayam telurnya warna pink nggak? Tidak, Zoya. Telur ayam yang asli, telurnya tidak warna-warni. Warnanya seperti ini. Oh, terus kenapa kalau Paskah Zoya dapat warna pink? Itu karena telurnya sudah dihias, sudah diwarnai, menarik buat anak-anak seperti Zoya dan kakak Jaden. Oh, Memangnya, kenapa sih diberikan telur saat Paskah? Nah, Jaden, Zoya, dan adik-adik di rumah pasti penasaran kan kenapa setiap hari Paskah kita selalu mendapat telur berwarna-warni. Kita dengarkan penjelasan dari Engku Bima berikut ini. ku rindu ke sana. Oh, Yerusalem. Halo adik-adik semua, dengan Engku Bima di sini. Nah, di video ini Engku akan menjelaskan apa ya yang dimaksud dengan telur Paskah yang biasa kita lihat di dalam acara-acara Paskah, entah itu di gereja ataupun di rumah. Nah, sebelum Engku jelaskan lebih lanjut mengenai arti dari telur Paskah ini, adik-adik perlu tahu kalau telur Paskah ini hanya sebuah simbol adik-adik. Artinya simbol ini menjelaskan tentang sesuatu dari apa yang Alkitab ceritakan. Nah, terus apa sih arti dari telur Paskah ini, Engku? Nah, adik-adik, telur Paskah ini melambangkan yang namanya kehidupan baru adik-adik. Seperti telur ayam yang ketika menetas, ketika dia ada dalam kondisi yang tepat, dia akan menetas dan mengeluarkan apa adik-adik? Anak ayam adik-adik. Nah, dari telur yang tidak ada kehidupan akan muncul sebuah kehidupan baru, yaitu anak ayam. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan di hari Paskah digambarkan seperti telur yang menetaskan anak ayam, yaitu kehidupan baru. Kubur yang ada batunya itu melambangkan seperti telur. Nah, itu ketika terbuka, Tuhan Yesus keluar. Artinya Tuhan Yesus bangkit adik-adik. Jadi kurang lebih telur Paskah ini melambangkan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, artinya apa bagi kita adik-adik? Artinya Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus memberikan kehidupan yang kekal bagi kita adik-adik. Nah, lewat kebangkitan Tuhan Yesus ini juga, Tuhan Yesus membuktikan bahwa maut tidak ada apa-apanya adik-adik. Tuhan Yesus mampu mengalahkan maut. Kita sebagai orang yang sudah percaya, merayakan Paskah untuk mengingat bahwa kita tidak perlu lagi takut dengan yang namanya kematian. Karena kita sudah punya Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan kematian di hari Paskah itu. Nah, adik-adik, Engku mau ingatkan dan terus tekankan pada adik-adik, ketika adik-adik melihat telur Paskah, jangan ingat mewarnai telur Paskah atau makan telur rebus atau hal-hal yang lain. Itu memang menyenangkan, tapi yang utama adik-adik, ketika kita melihat telur Paskah, kita mengingat kebangkitan Tuhan Yesus yang telah Tuhan Yesus lakukan dan akhirnya memberikan kita kehidupan yang kekal. Itulah pengharapan kita sebagai orang Kristen adik-adik. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, jangan salah lagi ya. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah. Nah, Enci, sekarang
situasi sudah berubah ya Enci. Karena dunia lagi dilanda pandemi COVID-19. Nah, biasa kita kalau hari Paskah kita datang ke gereja. Banyak kegiatan di sekolah minggu, ya. Di kelas-kelas dibagi-bagi dan orang semua boleh ikut kegiatan. Tapi sekarang ada perubahan ya, karena COVID kita semua hanya mengikuti ibadah lewat Zoom dan juga lewat GKM online. Tapi Enci dan juga adik-adik yang ada di rumah, torang pe Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan Yesus itu tidak berubah ya. Tuhan Yesus itu tetap ada untuk kita semua. Tuhan Yesus yang hari ini kita peringati, dia sudah bangkit untuk naik ke surga menebus kita umat manusia. Dan kita sekarang akan mendengarkan puji-pujian dari adik sekolah minggu. Adik-adik, sungguh luar biasa. Adik Sabrina Hamenda, teman sekolah minggu yang boleh mempersembahkan bakatnya bagi Tuhan. Buat adik-adik yang lain, kalau punya kerinduan melayani Tuhan, jangan malu-malu untuk menyanyi dan mempersembahkan apa yang kita punya bagi Tuhan. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Clarissa. Dan kita akan menyanyi satu lagu pujian yang berkata, ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Adik-adik semua, adakah yang suka nonton atau baca cerita tentang superheroes? Adakah di antara kalian yang punya superheroes favorit? Misalnya Iron Man, Spider-Man, Superman, Hulk yang besar itu, atau mungkin Wonder Woman.
Saya yakin banyak di antara adik-adik yang suka dengan superheroes. Jangankan adik-adik, Enci sendiri aja suka nonton film Avengers. Kenapa sih kita suka sama mereka adik-adik? Ya tentu saja suka, karena mereka itu keren, karena mereka itu gagah, karena mereka itu tangguh. Ketika mereka bertarung dengan para musuhnya, mereka meskipun susah, meskipun harus jatuh bangun, mereka tetap bangkit lagi, berjuang, dan pada akhirnya mereka bisa menang memukul musuhnya. Sungguh keren sekali. Tetapi pertanyaannya adik-adik, apakah mereka itu benar-benar nyata? Adakah orang yang benar-benar pernah ketemu dengan mereka, melihat mereka langsung, mengalami bahwa mereka itu benar-benar adalah orang yang kuat, mereka benar-benar ada orang yang tangguh, mereka bisa begitu hebat bertarung? Mungkin ada yang bilang begini, ada di studio tempat bikin film itu. Di sana mereka bertemu aktor, Captain America, Spider-Man, Hulk, Iron Man, semua ada di situ. Tetapi mereka hanya pakai kostum. Sementara semua kecanggihan itu, kehebatan mereka, semua adalah kecanggihan teknologi yang dipadukan di dalam film. Tetapi tidak ada seorang pun saksi yang bisa mengisahkan bahwa mereka memang pernah benar-benar ketemu dengan para superheroes itu real, nyata di dalam kehidupan setiap hari. Mereka hanyalah tokoh fiksi. Namun adik-adik, sesungguhnya ada satu orang yang benar-benar pernah hidup di dunia ini seperti kita. Pernah hidup, pernah tinggal, dan dia punya kuasa yang luar biasa. Dia punya hati yang baik, dia suka menolong orang, dan bahkan ketika sampai pada akhir dia pun bisa mengalahkan musuhnya dan dia menang. Kenapa Enci bisa bilang bahwa orang ini betul-betul pernah hidup? Karena ada saksi, ada orang-orang, bukan cuma satu, ada banyak orang yang pernah bertemu dengan dia. Mereka pernah bertemu, mereka pernah makan, mereka pernah ngobrol, mereka pernah mengalami hidup bersama dengan orang itu. Bahkan mereka bisa menyaksikan bagaimana dia pada akhirnya mati. Tapi mereka juga melihat bagaimana dia bangkit. Hari ini, salah satu dari para saksi itu akan datang dan mengisahkan sendiri bagaimana pengalaman yang mereka alami bersama dengan orang itu. Yuk kita ketemu dengan Maria Magdalena. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Maria Magdalena. Saya akan mengisahkan apa yang kami alami pada saat itu. Hari-hari itu terasa sangat berat bagi kami, karena sang guru yang kami kasihi ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Ia disalibkan. Kami pada saat itu tidak bisa berbuat apa-apa, selain hanya mengikuti dari jauh, melihat sang guru dari bawah kayu salibnya, hingga dia kemudian mati. Setelah mati, sang guru dikuburkan dalam kuburan milik Yusuf dari Arimatea. Ketika itu menjelang hari Sabat. Dan sebagai orang Yahudi kami tidak bisa berbuat apa-apa sepanjang hari Sabat kecuali beribadah. Maka setelah hari Sabat lewat, saya dan beberapa teman pagi-pagi benar kami pergi menuju kuburan sang guru membawa rempah-rempah dan minyak mur. Di dalam perjalanan kami saling bertanya, nanti siapa yang akan membuka batu yang menutup kuburan itu? Ketika kami masih dalam perjalanan mendekati kuburan itu, kami kaget. Kenapa batu besar yang menutupi kuburan itu sudah terguling dan kuburan itu terbuka? Meskipun kami takut, kami pun cepat-cepat masuk ke dalam kuburan itu, dan betapa kagetnya kami ketika melihat di sana mayat sang guru tidak ada. Hanya ada seorang yang mengenakan jubah putih dan ia berkata, "Jangan takut. Apakah engkau mencari Yesus yang disalibkan itu? Ia tidak ada lagi di sini. Ia sudah bangkit." Mendengar itu saya dan teman-teman
Dengan rasa takut, bingung, cepat-cepat berlari mencari para teman-teman yang lain, termasuk Petrus dan Yohanes. Setelah mereka mendengar, bersama-sama kami kembali ke kuburan sang guru untuk kembali memastikan apa yang sedang terjadi. Dan memang ketika kami kembali sampai di sana, mayat sang guru tidak ada. Saya masih berada di dekat kubur itu. Saya sangat sedih. Saya menangis. Saya merasa bingung. Dan ada yang bertanya kepada saya dari belakang. Saya pikir orang itu adalah penjaga kuburan. Jadi saya berpaling dan bertanya kepada dia, apakah kamu tahu siapa yang membawa mayat sang guru kami? Tiba-tiba orang itu memanggil nama saya, Maria. Seketika itu juga saya tahu itu adalah suara sang guru. Itulah Yesus, sang guru kami. Dia tidak lagi mati. Ia sudah hidup. Ia bangkit. Ia menang. Dan saya teringat waktu dia hidup, dia pernah berkata bahwa ia memang akan mati, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan hari itu, saya mengingat itu. Saya percaya dan saya cepat-cepat juga memberitahukan kepada teman-teman yang lain. Mereka yang pada awalnya mendengar bingung, tetapi beberapa waktu kemudian guru kami Yesus juga menampakkan diri kepada mereka. Sampai kami semua melihat Yesus sang guru kami. Dan betul-betul sejak saat itu kami yakin, kami percaya bahwa Yesus sang guru kami, ia bangkit, ia sudah menang. Yesus itu benar-benar hidup. Dia bukan hanya tokoh fiksi yang ada di dalam dongeng atau legenda, tetapi dia benar-benar pernah ada di dalam dunia ini, sama seperti kita. Dan selama Yesus hidup di dalam dunia ini, adik-adik, Yesus selalu melakukan apa yang baik dan benar. Ketika ada orang susah, Yesus menolong mereka. Ketika ada orang yang membutuhkan dia, Yesus mendatangi mereka. Dan setiap hal yang luar biasa hebat yang telah Yesus lakukan, menyembuhkan orang sakit, memberikan orang makan 5.000 orang banyaknya. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, semua kemampuan itu ia lakukan bukan hanya karena tipuan atau kecanggihan teknologi, tetapi karena Yesus memang punya kuasa untuk melakukan itu. Dan selama hidup, meskipun dia sudah hidup dengan begitu baik, ada saja orang-orang yang masih membencinya. Para pemuka agama Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki yang setiap hari mereka berusaha untuk mencelakakan Yesus. Tetapi Yesus tetap melakukan apa yang benar dan tidak pernah membalas kejahatan mereka. Sampai pada akhirnya Yesus taat mati di atas kayu salib. Para musuhnya, para pemuka agama itu, orang-orang yang membenci dia, bahkan iblis berpikir mereka sudah menang. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kubur, mengalahkan kematian. Karena itu firman Tuhan mengatakan dengan jelas kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus akan mendapatkan kemenangan, kebangkitan, dan hidup. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas dosa dan maut. Seperti apa itu adik-adik? Dosa dan maut dalam hidup kita. Seperti kelemahan kita. Mungkin ada yang kita suka berpikir, saya ini tidak berharga, tidak ada yang suka, tidak ada yang sayang kepada saya. Atau saya tidak cukup baik di mata orang lain. Tetapi Yesus mengalahkan itu adik-adik. Ketika kita merasa tubuh kita ini jelek, kita punya cacat, kita punya fisik yang tidak sempurna. Tetapi Yesus mengalahkan itu. Ketika kita punya rasa takut, ketika kita punya rasa khawatir, bagaimana nanti saya kalau ujian, apakah saya akan naik kelas? Nanti saya mau sekolah di mana? Nanti waktu besar saya mau jadi apa? Apakah saya bisa hidup dengan baik nanti?
Yesus juga mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran itu, adik-adik. Bahkan kalau ada di antara adik-adik yang takut dengan kematian, takut bagaimana kalau suatu saat saya meninggal. Adik-adik, Yesus sudah bangkit atas maut. Jadi, setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu takut akan kematian. Karena ketika seseorang yang sudah percaya kepada Yesus meninggal, maka ia akan pergi bersama dengan Yesus. Karena itu adik-adik, ayo percayalah kepada Yesus yang sudah bangkit dan menang, juga memberikan kemenangan itu kepada kita. Memang setelah kita percaya kepada Yesus, bukan berarti setelah itu hidup kita semua baik-baik saja. Tidak berarti setelah percaya kepada Yesus kita tidak akan sakit, kita tidak akan sedih, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan merasa tersakiti. Kita tetap akan mengalami hal-hal yang sulit di dalam dunia ini, adik-adik. Tetapi ingatlah, Yesus yang sudah menang akan menolong kita untuk juga bisa menang atas semuanya itu. Ketika kita rasa takut, kita ingat ada Yesus yang bersama dengan kita. Ketika kita merasa kita ini tidak berharga, kita ingat ada Yesus yang sudah mengasihi kita sehingga mau mati dan menolong kita. Ketika kita merasa kita ini tidak cukup baik buat orang lain, bahkan mungkin ada keluarga kita yang tidak sayang kepada kita dengan sungguh-sungguh, ada Yesus yang sayang kepada kita dengan sungguh-sungguh. Karena itu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Enci rindu, ayo kita semua kembali dan percaya kepada Yesus. Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut. Yesus yang sudah menang, sehingga kita yang percaya kepadanya pun akan hidup dan menang bersama-sama dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat setiap adik-adik yang pada hari ini mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Engkau mendengar apa yang mereka sampaikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang melihat setiap mereka satu demi satu, menjamah, melawat, dan menolong mereka, supaya sejak dari kecil benar-benar yakin dan percaya kepada Yesus yang bukan saja mati, tetapi bangkit dan menang atas maut. Tolong setiap adik-adik yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, betul-betul boleh percaya dan taat menjalani hidup sesuai dengan kebenaran yang Tuhan kehendaki bagi setiap adik-adik ini. Terima kasih Tuhan, tolonglah setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan. Silakan ambil Alkitab adik-adik semuanya dan adik-adik buka di Perjanjian Baru dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-57. Sudah dapat semuanya? Ya, adik-adik baca yang ada di rumah dan Enci yang akan bacakan di sini ya. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi ya. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan lupa dihafal dan dikirimkan di grup kelas masing-masing ya adik-adik. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan berita firman Tuhan, kita juga sudah menghafal ayat hafalan, dan pada saat ini kita akan menutup rangkaian ibadah kita. Mari bangkit berdiri sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian sebagai satu tekad kita, semangat kita untuk mau selalu ikut Yesus. Let's sing this song in English first. Nyanyi bahasa Inggris dulu, and then we will sing the Indonesian version. Kita nyanyi bahasa Indonesianya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to
to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back. Sekali lagi. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bertekad mau mengikut Engkau. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang dapat kami andalkan, sebab Engkau telah menebus dosa kami. Engkau telah mati, namun Engkau bangkit kembali. Kami mau menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan selalu menyertai hidup kami, anak-anak-Mu, baik kami, orang tua kami. Kami berdoa juga untuk gereja kami, enci engku, semuanya Tuhan Yesus berkati. Terima kasih atas begitu banyak berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Ini doa kami, biarlah kiranya kami selanjutnya tetap mengingat firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Namun adik-adik jangan dulu kemana-mana karena kita akan mengikuti aktivitas. Ancik Sherly dan Ancik juga Iren. pamit undur dulu. Selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus berkati. Halo, salam kenal, nama saya Jessica. Selamat Paskah ya teman-teman. Sekarang Yusiro mewarnai telur Paskah. Tapi sebelumnya Yusiro mau meminta bahan-bahannya dari Mama. Yuk ikut. Halo Ma. Halo Dek. Ada apa? Yusiro mau minta dong bahan-bahan untuk membuat telur Paskah. Mau buat telur Paskah ya? Berarti bahan-bahan yang Seva perlukan yang pasti telur. Tapi telurnya itu yang sudah direbus. Oke, ini Mama punya telur yang sudah direbus ya. Mama sudah merebusnya dan sudah Mama dinginkan. Kemudian Seva perhatikan ya, jadi Seva perhatikan bahan-bahan yang Seva perlukan. Berarti pewarna yang kita gunakan harus yang aman untuk dikonsumsi. Berarti warnanya itu khusus untuk makanan. Kemudian spidol untuk mewarnai di bahan makanan. Terus Mama ini punya pewarna bubuk yang gold juga ada, las cerdas, yang kita campurkan dengan alkohol khusus makanan ya. Oke, kemudian Seva perlu juga air, tapi kita gunakan sini air mineral yang di cup, jadi langsung di wadahnya ya. Kemudian kita juga memerlukan cuka supaya dia melekat dengan baik ya. Mau Mama bantu? Iya. Oke, kita buat, let's go. Oke, kita mulai. Air mineral tadi yang di cup kita kurangi, kita separuh ya. Kemudian kita masukkan cuka makanan ya, sedikit secukupnya saja ya, sekitar setengah sendok teh ya. Kemudian kita akan memberi pewarna. Josefa maunya warna apa? Biru ya. Oke, kita beri beberapa tetes ya, 5 tetes ya. Kita aduk. Kemudian kita masukkan telurnya. Oke, kita masukkan telurnya ya. Nanti ini kita diamkan minimal 3 menit ya. Oke, kita tunggu ya. Oke, kita angkat ya, ini warnanya. Ya, lihat, ini warna pink ya. Kemudian satu lagi warna ungu. Oke, ini kita diamkan dulu sampai kering ya. Oke, sekarang
telur yang sudah kita warnai tadi kan sudah kering, supaya lebih cepat kita bisa letakkan di atas tisu. Ini sudah siap untuk kita kreasikan. Telur Paskah kita sudah selesai. Josefa, yang perlu Mama ingatkan bahwa Paskah itu tidak hanya sekedar mewarnai telur saja, tapi kita harus mengerti dengan benar. Seperti yang aku Bima jelaskan tadi, apa? Tanda kehidupan yang baru. Seperti Tuhan Yesus yang sudah memberikan anugerah kehidupan yang kekal untuk manusia yang sangat Tuhan Yesus cintai. Jadi, untuk telur Paskah ini, Sefa mau berikan pada siapa? Untuk Mama dan Papa yang kasih. Kasih, Ma. Terima kasih, Josefa.